Jangan sampai satu. Ketakutan demi ketakutan ada di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Sehingga akhirnya kita pakai topeng, kita berbohong di luar untuk menutupi ketakutan kita. Atau untuk menutupi kelemahan kita. Atau untuk menutupi adanya motivasi yang gak berkenan yang ada di dalam kita. Shalom lagi saudara. Iya, nah jadi hari-hari ini kemarin Pak Niko itu sampaikan di MDPJ, ada satu ayat yang tolong langsung dikeluarin aja. 2 ayat sebetulnya, tapi satu aja yang kita baca siang hari ini. Yeremia 9 ayat yang ke-24, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi hari-hari ini pasti kita akan terus menggali dan menggali lebih banyak lagi tentang ayat ini. Kemarin di Menara Doa juga Bapak Gembala kita sudah sampaikan. Tuhan tuh merindukan supaya kita itu lebih memahami dan mengenal Dia lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Yang mau katakan amin. Nah, untuk memahami dan mengenal seseorang aja, ya, untuk kalian bisa memahami dan mengerti, mengenal Bapak dan Ibu Gembala, apa yang harus dilakukan? Ya harus paling nggak deket-deket cari tahu yang disukain apa, yang tidak disukai apa, gitu. Ya kan? Untuk kita bisa memahami dan mengenal, bukan hanya sekedar tahu ya, tapi mengenal. Kalau cuma sekedar tahu, oh iya tahu, oh itu namanya Kak Feli, oh tahu ini yang katanya disebutnya papi, gitu kan ya. Tapi belum tentu walaupun panggilannya seakrab itu, tapi kita mengenal sedalam itu. Belum tentu, ya kan? Nah karena itu untuk memahami dan sungguh-sungguh mengenal, kita perlu bergaul tentunya. Dan ketahuilah setelah kita bergaul kita akan tahu, oh yang dia suka tuh ini, oh papi itu paling suka makan duren. Sedangkan kalau Kak Feli itu paling benci sama duren. Nah jadi kalau mau makan duren, mau pesta duren di sini, tunggu Kak Feli pergi dulu. Nah itu yang sudah mengenal tuh biasanya begitu. Ya, nah karena tahu, oh yang ini yang disukai, oh ini yang tidak disukai. Jadi kalau udah tahu orang nggak suka, kalau tambah sengaja disodor-sodorin, pasti akan sebel banget ya kan. Gimana mau tambah kenal, gimana mau tambah dekat, pasti tambah dijauhin saudara. Nah dalam hari ini kita mau belajar supaya kita itu memahami dan mengenal Tuhan. Tadi kuncinya kita harus tahu apa yang disukai Tuhan, tentunya yang disukai oleh Tuhan kita bisa belajar dari firman Tuhan. Tapi hari ini yang kita mau belajar sama-sama adalah ayo kita kenal dan ketahui yang Tuhan enggak suka. Nah kalau ngomong firman Tuhan udah sering ya ngomong firman Tuhan ya. Nah tapi hari ini yuk kita mau gali lebih dalam lagi. Yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan benci pola itu apa sih? Jelas-jelas di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 itu dicatat di situ hal-hal yang tidak disukai sama Tuhan. Bahkan pakai katanya di situ bukan hanya tidak disukai tapi dibenci Tuhan. Ya, coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yaitu apa aja? Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seseorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Perhatikan baik-baik kalau mau memahami dan mengenal Tuhan, jangan lakukan 6 bahkan 7 hal ini yang dibenci sama Tuhan. Haleluya. Nah, dari 7 poin ini, makanya ini aku bingung ini sebenarnya 6 apa 7 sih? Bilangnya 6 tapi kok 7? Karena dari 7 hal ini sebetulnya ada 2 yang sama-sama berhubungan dengan dusta atau kebohongan.
Ya, jadi sebenarnya kalau mau dikelompokkan jadi satu grup, ya dusta, makanya 6 gitu. Tapi ini dipecah lagi 2, lidah dusta, dan yang kedua adalah saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Bukan cuman bohong sendiri, tapi disebar-sebarin kemana-mana kebohongannya gitu. Ya, jadi saksi dusta. Nah, ini yang Tuhan sangat tidak suka. Apalagi kita sedang ada di tahun Pei Dalet ini. Ya, hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati kita memakai mulut kita dan juga termasuk jari-jari kita untuk menyampaikan sesuatu supaya jangan sampai yang disampaikan adalah kebohongan atau dusta. Ya. Nah, Saudara, mengenai hari ini jadi kita akan belajar tentang kebohongan atau dusta. Dan kalau orang yang suka bohong, yang hobinya itu berbohong, itu terkenal dipanggilnya tuh ini, Saudara. Tahu ya? Pinocchio. Nah, siapa yang pernah tahu ceritanya Pinocchio? Tahu lah ya, semua tahu lah ya ceritanya harusnya ya. Pinocchio itu terkenalnya gini loh, dia tuh kan ceritanya, ini cerita hayalan sebetulnya Saudara ya. Tapi pasti ada maknanya gitu ya. Jadi si Pinocchio ini sebetulnya dia boneka kayu dibuat oleh si Bapak Geppetto gitu kan. Nah terus Bapak Geppetto tuh kepengen punya anak. Aduh seandainya ya, dia berandai-andai, seandainya boneka kayu yang aku bikin ini bisa hidup jadi anakku gitu. Wah senengnya hatiku. Oh terus ternyata kerinduan hatinya tuh didengar sama peri gitu ya. Nah terus perinya mengabulkan doanya dia, pas lagi tidur di simsalabim si bonekanya jadi hidup gitu kan. Nah jadilah si Pinocchio ini bisa hidup gitu. Nah cuman si Pinocchio ini ternyata nakal dan suka berbohong. Nah singkat ceritanya setiap kali kalau dia berbohong itu hidungnya jadi tambah panjang. Nah makanya Pinocchio itu gambarnya mesti hidungnya panjang Saudara ya. Satu kali berbohong panjang 1 senti. Berbohong lagi panjang lagi. Tambah bohong lagi, panjangnya lebih panjang lagi. Saya tuh ngebayangin ya, saya tuh orangnya kan suka rada-rada ngayal gitu ya. Suka ngebayangin gitu ya. Oh seandainya ya, zaman sekarang ini bisa terjadi dengan orang bohong hidungnya tambah panjang. Itu bagus gak Saudara? Coba bayangin, bagus gak? Ada bagusnya loh. Orang pengen hidungnya panjang-panjang pergi ke Korea, operasi plastik ya kan, bohong aja. Cuman kalau overdosis, bohong. Wah jangan-jangan nanti di MTR hidungnya pada segini-gini semua gitu ya. Karena kebanyakan bohong gitu kan. Horor juga ya kalau hidungnya kepanjangan Saudara. Tapi ada bagusnya apa Saudara? Seandainya ada pengingat begitu kan. Begitu bohong, hidungnya panjang. Bohong lagi hidungnya panjang gitu kan. Itu kan jadi ada warningnya. Jadi orang jadi takut mau bohong. Aduh nanti ketahuan kan. Kalau hidungnya panjang kan langsung ketahuan ya kan. Wah berarti aku tukang bohongnya bohong sedikit. Oh kalau hidungnya tambah panjang, bohongnya banyak gitu kan ya. Seandainya. Tapi kan itu cuma berandai-andai. Kenyataannya kan tidak seperti itu Saudara ya. Nah tapi yang ini Tuhan mau ingetin buat setiap kita. Tuhan tuh gak suka yang suka bohong-bohong itu loh. Dusta itu Tuhan tuh sangat-sangat gak suka. Pak Niko juga ingetin di bulan yang lalu, jangan sampai ada dusta. Ya, jangan pakai mulut kita ini untuk berbohong, Saudara. Ini kan Pinocchio kan film zaman lama ya, Saudara ya. Ternyata saya tuh coba pengen tahu lebih dalam lagi gitu. Yang bikin film Pinocchio ini anak Tuhan ternyata. Jadi makanya ceritanya si Pinocchio itu ada nyambung-nyambung kayak Yunus kan, masuk ke perut ikan. Nah, terus singkat cerita nanti dia bertobat lah di situ kan sama bapaknya gitu ya. Kalau pengen tahu lebih dalam lagi nonton aja sendiri ya. Saya di sini nggak promosi film Pinocchio sih. Cuman maksudnya karena lagi ngebahas tentang kebohongan, saya jadi keingetan. Oh iya ya, makanya saya pakai filenya di sini judul khotbah saya hari ini Pinocchio, Saudara. Nggak ada kayaknya orang khotbah pakai judulnya Pinocchio ya, cuman saya doang nggak apa-apa. Nah, Saudara, itu kan Pinocchio zaman dulu. Terus zaman now ini, Saudara ya, saya nonton drakor. Ada judulnya Pinocchio, Saudara ya. Boleh nggak nonton drakor? Ya buat referensi lah, kan biar tahu dunia luar, nggak taunya gereja melulu gitu kan. Yang ditonton yang apa gitu kan. Nah kalau yang di si drakor ini, Saudara, dia bukan hidungnya tambah panjang, tapi kalau dia bohong jadi cekukan. Tapi kalau sebelahnya lagi cekukan jangan, lu bohong ya.
Nggak, itu kan film gitu kan. Cuma maksudnya kok kayaknya bagus juga ya. Kalau seandainya kita bohong tuh bisa ketahuan ada tandanya, ada sinyal. Masalahnya kan kagak gitu loh. Nah jadi harus kita sendiri yang sadar. Ya, untuk kita ini menguasai diri kita, menjaga diri kita, sungguh-sungguh pakai mulut kita ini jangan sampai terjadi kebohongan demi kebohongan ya. Nah, saudara saya waktu nyiapin ini satu pikir-pikir, gini saudara ya, orang itu kalau bohong gak mungkin lah langsung maksek, ya emang kepengen aja bohong. Tapi pasti ada behind the scene-nya gitu loh. Maksudnya ada latar belakangnya. Kenapa? Hal apa yang mendorong ini orang jadi terpaksa mungkin ya. Terpaksa berbohong gitu ya. Lalu kita pelajari di Alkitab. Kita hari ini mau belajar. Ada 2 tokoh yang kita mau pelajari, kita selidiki. Kenapa ini orang bisa berbohong ya. Dan kalau yang dicatat di Alkitab tuh biasanya untuk mengingatkan kita sebagai peringatan buat kita supaya kita belajar dari kesalahan yang ada dan tidak mengulangi lagi. Nah, yang pertama kita akan belajar dari Petrus. Saudara tahu kebohongannya Petrus? Waktu Petrus menyangkal bahwa dia bukan muridnya Tuhan Yesus, bukan pengikutnya Tuhan Yesus. Dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali dia menyangkal Yesus. Kita lihat dulu latar belakangnya si Petrus ya. Petrus itu orangnya, dia itu kepribadiannya orangnya kalau ngomong emang gede. Ya, waktu di Matius dicatat di sini, setelah Tuhan Yesus bersama dengan semua murid-muridnya makan terakhir, perjamuan terakhir, ya, makan malam terakhir bersama gitu. Nah, Tuhan Yesus udah bilang, malam ini kamu semua imannya akan tergoncang karena aku. Pokoknya Tuhan Yesus udah kasih tips nih. Intinya tuh Tuhan mau kasih tahu, malam ini nih gue bakal ditangkap nih guys. Ya, iman kalian nih bakal goncang nih gitu. Tapi langsung si Petrus dong ya. Petrus bilang, biarpun mereka semua tergoncang imannya nih, semua nih yang 11 murid-murid lu yang lain 11 bakal goncang imannya. Gua Petrus nehi gitu. Ya, dengan gagahnya dia bilang, gua mah kagak bakal. Orang yang lain boleh tergoncang imannya, gua nggak bakal, gua bakal belain lu gitu kan ya. Nah, dia udah ngomong kayak gitu. Terus Tuhan Yesus sambung lagi. Tuhan Yesus kan sangat kenal Petrus ya. Tuhan itu sangat kenal kita. Kita yang suka nggak kenal Tuhan. Ya, Yesus berkata sama Petrus, aku berkata kepadamu malam ini sebelum ayam berkokok engkau bakal menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi ini. Sebelum ayam berkokok, Petrus akan nyangkal 3 kali. Yang 3 kali apanya? Nyangkalnya, bukan berkokoknya. Nggak mungkin ayam berkokok cuma 3 kali. Kok, nggak mungkin kan? Lagi haulong tong kali kalau cuma 3 kali doang. Jadi Tuhan tuh tahu banget sampai saat detail-detail ada ayam mau berkokok aja Tuhan tuh tahu loh. Ya, makanya Alkitab mencatat rambut satu helai itu nggak bakalan jatuh tanpa seizinnya Tuhan. Artinya detail-detail peritilan-peritilan Tuhan tuh peduli dalam hidup kita. Ya, nah masih lagi si Petrus yang si jagoan ini saudara ngomong. Dia tuh emang gitu ya, sukanya ngomong dulu mikirnya ketinggalan. Jadi nyonyornya jalan duluan tapi otaknya di sono ketinggalan masih di rumah gitu. Petrus ngomong, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau. Dia gak tahu Tuhan Yesus beneran bakalan mati nih gitu ya. Aku menyangkal engkau. Nehi gak bakal gitu kan. 2 kali Petrus ngomong kayak gitu. Gak bakal. Ya tapi kita lihat nanti kejadiannya ternyata seperti apa. Ini Matius 26 ya. Masih dicatat di pasal yang sama. Cuman lompat beberapa pasal kemudian, saudara ya, setelah akhirnya beneran terjadi, terus Tuhan Yesus kan doa di Taman Getsemani toh, habis itu ditangkap Tuhan Yesus kan. Nah, habis ditangkap, udah pada buyar nih semua murid-muridnya ya kan. Petrus lagi nongkrong berdiam lah istilahnya gitu ya, di api unggun gitu. Beneran, apa yang Tuhan Yesus ngomong barusan, baru beberapa saat tadi tuh kejadian. Ditanya kan, Petrus ada yang tanya, kamu itu kan orang yang sama-sama Yesus yang tadi barusan ditangkap itu toh? Wah langsung dia ngomong, enggak.
Sekali lagi, dia tuh mikirnya suka telat kan. Pokoknya dia jawab dulu. Masalahnya tadi gue jawabnya bener apa kagak, pokoknya gue jawab dulu dah gitu. Tapi jawabannya artinya jadinya berbohong toh. Nggak sesuai dengan realitanya. Sampai 3 kali terjadi seperti itu. Kira-kira menurut kalian kenapa Petrus seperti itu? Apa yang ada di dalam otaknya dia, yang ada di dalam perasaannya, pikirannya dia pada saat itu tuh apa sehingga dia bisa terpaksa mungkin berbohong menyangkal Tuhan Yesus? Takut pasti. Tuhan Yesus udah beneran ditangkap, murid-murid udah pada pergi kemana-mana sendiri-sendiri. Latar belakang yang bikin orang terpaksa berbohong, pasti ada sesuatu di dalam hati. Sesuatu di dalam hatinya itu apa? Dalam hal ini adalah di dalam kasusnya si Petrus, dia itu takut. Dia udah mikir macam-macam nih, aduh entar kalau gue ngaku, bakal diapain gue ya? Udah abis dia ngomong, ya kan, baru dia mikir, waduh kayaknya tadi emang bener juga sih, mendingan gue jawab nggak tahu aja. Nggak kenal aja, ntar kalau gue jawab iya, waduh jangan-jangan gue ntar ditangkap juga. Padahal sebenarnya tadi waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kalau emang mau nangkep Petrus, tangkap aja sekalian. Tapi kan enggak, kenyataannya yang ditangkap cuma Tuhan Yesus. Wong Petrus juga ada tadi di Taman Getsemani. Ya kan? Nah, ketakutannya Petrus, kekurang imanannya si Petrus, dan tidak ada keberanian di dalam hatinya si Petrus. Itu pergolakan yang ada di dalam itu yang mendorong dia akhirnya terpaksa bohong. Sekarang cek dan recheck diri kita. Mungkin kita juga pernah ada di dalam kondisi itu. Gara-gara kita takut terjadi sesuatu yang kita udah mikirnya lebay kemana-mana. Jadi waktu ditanya sama majikan, ini kenapa kok celana gue jadi gosong begini? Takut kan, aduh kalau aku ngaku nanti potong gaji. Akhirnya kayak Petrus deh, jadi Petruswati dah. Akhirnya bilang, oh kayaknya tadi aku cuci emang udah begitu. Padahal kan gak mungkin dia rusak sendiri. Ternyata mungkin waktu lagi nyetrika kepanasan jadinya gosong. Kalau memang iya melakukan, jujur aja. Terima konsekuensinya, itu akan lebih enak daripada mikir alasannya apa ya. Mesti bikin alasan kan, itu kan mesti mikir kan. Akhirnya jadinya dosa, akhirnya bohong dah tuh. Gara-gara apa? Dalamnya ketakutan sebetulnya. Haleluya. Itu satu ya, si Petrus ya. Sekarang kita lihat yang kedua, contohnya yang kedua. Contoh yang kedua kita belajar dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ini ayatnya lumayan panjang, kalian nanti baca ya di rumah ya. Aku ceritain singkatnya begini. Ananias dan Safira. Ini di Perjanjian Baru, gereja mula-mula pada waktu itu ada suami istri. Namanya suaminya Ananias, istrinya namanya Safira. Mereka ini pelayan aktif di gereja. Kalau zaman namanya begitu loh ya. Pokoknya kelihatan orang tuh rohani banget, super aktif. Nggak pernah bolos datang gereja. Selalu sibuk melayani ini dan itu dan ini dan itu. Nah, satu kali Ananias sama Safira tuh punya sebidang tanah. Nah, dijuallah tanah itu. Katakanlah zaman now punya harga, anggap harganya itu dijual 100 juta rupiah. Oke? Dijual 100 juta, dia persembahkan ke gereja. Kan rohaniwan gitu kan ya. Dia persembahkan ke gereja 70 juta. Banyak gak? Banyak dong, dahsyat loh. 70 juta persembahkan. 30 jutanya kemana? Kantongin. Gitu. Boleh gak? Boleh, tanah-tanah dia bukan tanah tetangga. Tanahnya punya dia sendiri, punya mereka berdua, tanah sendiri nih. Nah, cuman yang jadi permasalahan di sini adalah mereka itu berdua ini, kenapa yang menjadi berdosa, menjadi salah itu adalah mereka mendustai Roh Kudus dengan seolah-olah hasil penjualan seluruhnya
dipersembahkan. Seolah-olah dijualnya cuma 70 juta, terus 100%-nya dipersembahkan buat gereja, buat Tuhan gitu. Itu yang Tuhan gak mau, itu yang Tuhan gak suka. Supaya dipandang, dilihat orang kayaknya hebat, kayaknya keren, kayaknya cinta Tuhan banget ini, wah sampai 100% loh dipersembahkan. Tapi kan Tuhan tahu. Petrus ngetes, ditanya si Ananias, Ananias, kenapa hati lu dikuasain sama iblis? Jadi lu ngebohongin Roh Kudus, lu nahan. Ditanya sama si Petrus nih, singkat apa kata-kata zaman now-nya. Lu jual tanah segini ya hasilnya, 70 juta ya? Ananias bilang, mungkin jawabnya cuma aja, tapi jadi bohong, jadi dosa, karena bukan 70 juta kan, 100 juta, ada 30 juta yang udah dikantongin sendiri. Waktu dia bohong seperti itu, Tuhan tuh gak suka, karena Tuhan gak bisa dibohongin. Ditegur sama Petrus, selama tanah itu gak dijual, itu kan punya kamu sendiri. Setelah dijual pun, hasilnya pun kan juga punya kamu sendiri. Kenapa kamu mesti pamer-pamer bilang ke orang bahwa ini hasilnya diserahin semua padahal lu ada kantongin. Nah itu dia yang Tuhan gak suka. Bukan hanya mendustai manusia, tapi mendustai Tuhan. Setelah itu, buset, konsekuensinya itu langsung putus nyawanya, mati saat itu juga. Apa gak geger tuh satu gereja? Tahu berita itu. Tapi ini istrinya masih belum tahu nih. 3 jam kemudian, bojone metu. Nah, 3 jam kemudian, istrinya Ananias, tadi siapa namanya? Safira. Petrus ngetes, tadi lakinya gitu, sekarang bininya coba dilihat. Begitu juga apa kagak? Ditanya lagi, kamu tadi jual tanahmu segini ta? 70 juta. Aduh, Petrus itu hatinya hancur kali ya. Ini Petrus yang sudah bertobat loh. Petrus yang pernah bohong, melayani orang yang bohong. Nah gitu kan. Tuhan tuh emang gitu. Spesialisasi kita berdosa di mana setelah bertobat. Nah nanti Tuhan kirim orang-orang yang modelnya kayak gitu. Karena kita tahu kita pernah ada di posisi itu. Haleluya. Nah, jadi bertobatlah supaya Anda jadi spesialis. Harus bertobat dulu ya, harus udah bertobat dulu baru dikasih kepercayaan melayani kan gitu. Nah, si Safira ditanya seperti betul sekian, kata Petrus bilang, kenapa sih kalian berdua bersepakat? Berarti kan udah kong kali kong. Do you know what is kong kali kong? Udah bersepakat kan, udah janjian ini berdua. Yang gitu kan. Yobo gitu kan. Nanti kalau kita jual nih 100 juta, nanti kita kasihnya 70 juta. Tapi diem-diem aja yang 30 juta kita kantongin dewe gitu kan. Nanti kan lumayan bisa buat loyang-loyang gitu kan ya. Tapi kita kasihnya ini biar orang-orang tahu kita wah kasih semua gitu kan. Padahal enggak gitu kan. Nah habis dia bohong seperti itu juga jawabannya. Apa yang terjadi? Mate kon. Suami istri sepakat betul sehidup semati. Aduh tapi kan itu ya kan. Itu pelayan loh. Melayani pekerjaan Tuhan. Tapi mati gara-gara dusta. Itu kalau saudara lihat di kitab Wahyu paling akhir. Orang yang suka berdusta itu enggak masuk dalam kerajaan Allah. Jangan pikir dosa berdusta itu kecil. Enggak kecil loh, jangan main-main saudara. Enggak masuk kerajaan Allah loh. Lah ini tadi contohnya jelas-jelas Ananias sama Safira. Bohong langsung mati, enggak ada kesempatan lagi. Mate, bye-bye langsung. Dari 2 contoh ini kita lihat. Motivasi yang membuat orang akhirnya berbohong. Punya selidik, pasti ada alasan dari dalam. Dan saya bisa simpulkan alasan itu adalah
Karena orang itu merasa insecure di dalam. Tahu insecure? Merasa gak aman di dalam. Takut nanti kalau aku jujur nanti orang mikirnya gimana. Kalau nanti aku apa adanya nanti gimana. Seringkali kita juga bisa seperti itu loh saudara. Makanya hari ini Tuhan ingatkan, ayo bertobat yuk. Jangan sampai ketakutan demi ketakutan ada di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Sehingga akhirnya kita pakai topeng, kita berbohong di luar untuk menutupi ketakutan kita. Atau untuk menutupi kelemahan kita. Atau untuk menutupi adanya motivasi yang gak berkenan yang ada di dalam kita. Ini Ananias dan Safira kan topengnya di luarnya kan untuk Tuhan kesannya. Tapi Tuhan tuh tahu ada motivasi apa, ada udang di balik bakwan. Enak kalau udang di balik bakwan, ini ada motivasi terselubung di dalam hati. Kalau memang kita nggak mampu, emang kita nggak sanggup, kemampuannya cuma segitu, ya sudah nggak usah dipaksakan. Ya, ego itu salah satu yang tadi mata sombong, yang tidak disukai sama Tuhan, yang dibenci sama Tuhan itu tadi juga. Membuat orang akhirnya jadi terpaksa berbohong. Kalau memang tabunganmu lagi pas-pasan, jangan gara-gara semua satu kampung tahu kita lagi kerjanya di luar negeri, pasti banyak duitnya. Terus kalau pulang beli oleh-oleh sebanyak-banyaknya. Iya ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Siapa lagi? Ayo antri. Ayo ini deh, ini buat kamu ya. Ini tas sekolah, ini sepatu. Oh ini apa lagi? Semua sekampung dibeliin oleh-oleh. Padahal sebetulnya lagi seret. Nah, bohong gak gitu jadinya? Tapi kemarin belum sadar toh. Baru sekarang baru sadar, baru ngeh kan. Bertobat. Tengok kiri kanannya, senggol. Bertobat kau. Ya. Haleluya. Kenapa itu cowok-cowok ya yang lagi cari pasangan di sosial media, pasang fotonya itu kalau di profil Facebooknya tuh kan yang super ganteng, klimis, yang keren banget gitu kan. Tapi pas ketemu orangnya ya ilah tidak seindah aslinya gitu. Tidak seindah fotonya, maksudnya aslinya tidak seindah fotonya. Kenapa? Insecure. Lah itu sebenarnya bohong juga loh. Itu filter-filter tuh bikin kita bohong mulu. Lah lo aslinya begini dirubah kan. Kemarin yang papi tunjukin tuh apa tuh? Ya kan, nggak pakai filter kelihatan aslinya beda. Lah itu bohong sebenarnya, filter tuh ngajarin kita bohong jadinya ya kan. Nah saudara, kalau kita ini secure, kalau kita ini aman, kita tampil aja apa adanya, orang mau ngomong apa karepmu. Kita nggak bisa bawa oleh-oleh banyak karena memang kita punya kebutuhan yang lebih penting diomongin sama orang sekampung. Ya wis biarin, uangku ini loh mendingan buat bangun rumah daripada buat bagi-bagi satu kampung. Haleluya. Kalau kita biarkan itu terus terjadi, nah buntutnya itu panjang. Entar akhirnya jadi ngutang sana sini lah, jadi bermasalah keuangan lah. Gara-gara apa? Dalamnya insecure, bohong, pakai topeng, bla bla bla, rentetannya banyak. Makanya Tuhan bilang, ini kalau dusta ini nggak diberesin, buntutnya nggak masuk surga. Aduh, haleluya. Nah karena itu hari ini saudara ayo mari bertobat semuanya ya. Oke. Hampir selesai, Levi tolong siap-siap. Kebohongan itu saudara yang pertama akan merusak hubungan dengan sesama. Pasti hubungan jadi gak harmonis lagi lah, gak seindah dulu lagi lah. Apalagi kalau suami istri misalnya gitu. Bohong, sebenarnya ngapain di sono, sebenarnya mungkin ya ada cem-ceman yang lain atau apa. Tapi ntar bilangnya gini dan gitu deh. Terus satu kebohongan biasanya gak cukup. Pasti ntar temen-temennya tuh banyak tuh saudara-saudaranya si bohong yang lain-lainnya. Kebohongan yang satu akan melahirkan kebohongan anak, cucu, cicit, cocot dan lain-lainnya.
Lah iya, coba hal yang sederhana aja ditanya, kamu udah makan belum? Padahal belum, ngakunya udah. Iya udah, ditanya lagi, makan apa? Indomie. Padahal kagak loh tadi, udah bohong sekali bilang udah makan. Ditanya lagi makan apa? Indomie, bohong 2 kali kan padahal gak makan Indomie. Indomie kuah apa? Goreng, goreng, 3. Makin ditanya, makin tambah dosanya. Makanya kalau udah tahu itu orang bohong, udah gak usah ditanya-tanya lagi wis lah. Daripada nambahin dosa orang ya kan. Wis kita ngerti deh ya wis. Semoga dia bertobat gitu aja udah. Oke. Yang pertama, kebohongan itu akan merusak hubungan dengan sesama. Ya. Terus yang kedua, merugikan diri sendiri. Kita akan menjadi orang yang tidak dipercaya nanti. Kalau seseorang yang udah terkenal, dia mah Pinocchio, bohong mulu. Waktu dia ngomong bener pun dia gak akan dipercaya. Itu sampai ada ceritanya kan, cerita dongeng tuh loh. Bilang, ada serigala datang, padahal gak ada serigalanya. Berapa kali, ada serigala datang. Enggak deng, bercanda gitu kan. Begitu datang beneran, gak dipercaya karena udah bohong melulu. Nah kan, rugi gitu. Ya dimusuhin orang, diri sendiri juga rugi. Makanya firman Tuhan nasihatkan, karena itu buanglah dusta. Nah dusta suruh dibuang. Buanglah dusta, berkatalah benar satu dengan yang lainnya. Karena kan kita keluar. Haleluya. Buang dusta. Yang ketiga, kebohongan itu merusak hubungan dengan Tuhan. Ini dia. Tadi tuh jelas banget contohnya, Anania sama Safira. Langsung terputus hubungannya. Dosa itu adalah putusnya hubungan antara kita dengan Tuhan. Waktu kita ini berdosa, ya itulah yang membuat kita ini jadi jauh sama Tuhan. Jadi ada pemisah, jadi ada jurang nih antara kita sama Tuhan. Kalau ada dosa. Karena itu bereskan segera. Minta ampun sama Tuhan, bertobat dan jangan lakukan lagi. Nah, saya akan tutup dengan ini. Kembali si Petrus tadi ya. Petrus yang tadi dia berbohong, dia menyangkal Tuhan Yesus. Worship aja F. Tadi kan kita bahas dari Matius. Hanya di Lukas yang dicatat dengan sangat jelas seperti ini. Dan saya ingat waktu pertama kali kami ke Israel, kami dibawa ke gereja Petrus. Itu disebut juga gereja ayam. Tempat terjadinya peristiwa yang dicatat di Alkitab ini. Tempat di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus, terus ada ayamnya berkokok. Jadi di gedung gerejanya, di atasnya ada ayam nangkring. Patung ayam, bukan ayam beneran. Capek ayam beneran suruh nangkring di atas mulu. Ya, jadi di towernya gitu, di atas tuh ada ininya, makanya ada ayamnya. Makanya disebutnya gereja ayam, saudara ya. Nah, itu dijadiin satu gereja gitu. Nah, kita masuk di satu tempat. Dikasih tahu sama si tour leadernya. Ini dulu Petrus nih di sini nih nongkrong-nongkrong api unggunnya sama yang perempuan-perempuan itu waktu ditanyain, kamu yang muridnya Tuhan Yesus ya? Enggak gitu, gak kenal gitu. Itu di situ tempatnya ya. Nah terus di Lukas 6 ini saudara, waktu si Petrus di lokasinya di sini, pas ayat 60, bukan. Nah pas dia bohong ketiga kalinya, terus kan ayamnya bunyi toh, kok petok gitu kan, bunyi yang entahlah versi Israel bunyinya sama apa enggak. Ayamnya berbahasa Yahudi kali. Nah, abis ayamnya bunyi, pas saat itu juga, itu Tuhan Yesus kan baru ditangkap tadi ya. Tuhan Yesus yang baru ditangkap, itu Tuhan Yesus tuh pas lewat. Jadi momennya, di situ si Petrus sama perempuan-perempuan yang lagi berdiam, bunyi ayam kokok petok, alarmnya bunyi si ayam, tandanya udah 3 kali ngebohongin tadi, udah nyangkalnya. Pas Tuhan Yesus lewat, dan Alkitab mencatat berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Jadi Petrus di sini pandang-pandangan ketemu mata dengan Tuhan Yesus, pas baru berdosa, baru nyangkal, baru bilang, enggak gue gak kenal, orangnya lewat. Abis itu dia langsung inget, iya.
Dia hatinya si Petrus tuh langsung jelek gitu ya. Aduh dia ingat, aduh ya Tuhan tuh udah ngomong nih bakal kayak gini kejadiannya. Dan bener kejadiannya semua persis yang Tuhan bilang. Dan Tuhan Yesus pas ada di situ. Makanya pas lagi ditatap sama Tuhan Yesus. Pandangan cuman hanya dengan memandang. Petrus tuh udah rasa ditegur banget. Makanya dia langsung pergi keluar dan dia menangis dengan sedihnya. Dan aku waktu di tempat itu diceritain seperti itu. Walaupun saat itu Tuhan Yesus nggak ada secara fisik di situ, tapi aku ngerasain kayak, aduh iya ya Tuhan Yesus tuh tahu banget, kenal banget kita. Aku udah bikin salah apa aja, aku udah bikin dosa apa aja, semua Tuhan tuh tahu karena Dia sangat mengenal setiap kita. Dan Tuhan tuh nggak beberin kok kemana-mana. Kamu udah begini. Tapi cukup hanya dengan memandang. Itu udah bikin Petrus tuh bertobat. Dan kita lihat hasil pertobatannya Petrus. Dia jadi seorang pribadi yang diubahkan banget sama Tuhan. Apalagi waktu dia terima Roh Kudus. Dia dipakai sama Tuhan dahsyat banget. Dan titik pertobatannya Petrus itu adalah saat itu. Saat dia dipandang sama Tuhan. Bukan pandangan yang menghakimi. Bukan pandangan yang menyalahkan. Kamu berdosa. Enggak. Tapi pandangan yang, saya percaya itu pandangan yang penuh dengan hati Tuhan. Yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan tuh lagi kan? Ayo tobat. Siang ini, kalau Tuhan tegur kita dengan firman-Nya. Ada dosa yang kita sembunyikan. Ada dusta, kebohongan yang masih sering kali keluar dari mulut kita. Ada sesuatu yang kita tutupin, yang gak beres sebetulnya hati nih, gak secure. Tapi kita kamuflase dengan macam-macam yang di luar. Kepalsuan demi kepalsuan, itu dusta loh. Hari ini Tuhan mandang kamu. Nunggu kita untuk datang sama Tuhan dan bilang, ampun Tuhan, aku tahu aku salah. Gak usah bela diri di hadapan Tuhan, percuma. Sadar aja, iya Tuhan aku salah, aku memang salah Tuhan. Ampuni aku. Waktu kita datang kepada Tuhan dengan hati yang seperti ini, kita mau belajar mengenal Tuhan lebih lagi, kita mau paham hatinya Tuhan, pasti kita akan mau menjauhkan diri dari hal-hal yang Tuhan gak suka. Yuk tundukkan kepala, masing-masing berdoa.